Oke, baik. Selamat siang, ketemu kembali di acara webinar untuk hari Senin ya. Hari ini saya akan membahas mengenai cara membidik news analis untuk fundamental ya. Eee, Kalau Anda mau bertransaksi dengan menunggu fundamental atau membidik fundamental mendapatkan profit yang besar, karena ini selalu range-nya sangat besar ya. Range-nya sangat besar dan selalu di atas 100 pip. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, lakukan analisis fundamental beberapa pip efek dari news yang dibentuk ya, yang dibentuk. Perhatikan pada saat trading, apakah ada berita yang dirilis antara GBP atau USD. Perhatikan pula dikeluarkannya berita tersebut. Sebaiknya, rekan-rekan trader, menjelang berita dirilis, tidak ada floating atau loss yang besar saat ketika Anda akan berhadapan dengan news ini ya. Jadi tidak, kalau lebih baiknya dalam kondisi clear posisi. Yang pertama itu, Anda bisa lihat dari ketahanan dana Anda. Kalau Anda menghadapi untuk ini ya, untuk apa, untuk mulainya news ini ya. Lantas untuk news yang berpengaruh bisa melambungkan atau menurunkan harga mata uang beberapa pips. Beberapa di antaranya yang tergolong high impact ya. Untuk high impact, berdasarkan urutan efek yang ditimbulkan adalah, yang pertama adalah non-farm payroll. Kita tahu non-farm payroll saat ini untuk high pergerakan range-nya mencapai 193 pip histori ya. Yang kedua yaitu unemployment claimant account change itu mencapai 172 pip. FOMC rate decision Federal Open Market Community itu mencapai 140 pip. Untuk TIC ya, Treasury International Capital, itu data itu mencapai 132 pip. Ya, Anda bisa bayangkan. Untuk trade balance itu mencapai 129 pip. Untuk current account itu mencapai 127 pip. Untuk durable goods mencapai 126 pip. Untuk retail sales, ada berita retail sales itu range saat ini terbesarnya adalah 126 pip. 125 pip, maaf. Untuk inflasi atau CPI itu mencapai 123 pip. Untuk GDP itu mencapai 110 pip. Data properti perumahan, home sales, building, mortgage dan lain-lain itu hanya mencapai 175 pip, mencapai 75 pip. Yang terpenting adalah tentukan tren global dengan time frame daily one ya. Kita selalu menggunakan daily one untuk pola trading jangka panjang yang berlangsung bullish atau bearish, sehingga Anda dapat memprediksikan perlu tidaknya menggunakan SL pada salah satu order yang dibuat, di mana saat kondisi bullish, order buy tidak perlu SL, hanya order sell aja. SL, sedangkan pada kondisi bearish, order sell tidak perlu SL, ya. Minimal 100 pip. Namun perlu juga diperhatikan posisi saat news akan dirilis. Paham? Saya ulang kembali, ya. Selamat datang Pak Jumari Abdullah, Pak Wahyu. Tentukan tren global. Tentukan tren global dengan time frame daily one. Itu yang terpenting. Pastikan tren yang sedang berlangsung itu bullish atau bearish. Sehingga Anda dapat memprediksikan perlu tidaknya menggunakan SL.
pada salah satu order yang dibuat, di mana saat kondisi bullish, order tidak perlu SL, hanya order sell plus SL, sedangkan pada kondisi bearish, order sell tidak perlu SL, sedangkan order buy plus SL, jangan lupa untuk keduanya dipasang TP ya, minimal 100 pip, ya, minimal 100 pip. Namun perlu juga diperhatikan posisi harga news yang akan dirilis. Tentukan besarnya range pergerakan, ya, range pergerakan yang terbentuk pada satu wave panjang gelombang daily one. Tariklah garis Fibonacci, ya. Anda tarik garis Fibonacci expansion untuk menentukan level support dan resistance. Saya rasa sudah paham ya para trader ya, untuk menarik garis Fibonacci expansion untuk menentukan level support dan resistance. Kemudian tentukan batasan pivot point dan median line untuk menentukan area buy dan sell. Jadi Anda bisa menentukan median line untuk posisi rendahnya untuk ambil posisi buy dan untuk sell ketika high-nya. Yang kemudian tentukan posisi running pergerakan untuk 10 menit menjelang dirilisnya news high impact. Ya, tentukan posisi running pergerakan 10 menit menjelang dirilisnya news high impact supaya Anda mengetahui arah awal market mau kemana. Nah, sebaiknya jangan melakukan pending order dengan SL karena akan merugikan. Kenapa merugikan? Mending Anda melakukan hedging dengan overbuy dan sell secara bersamaan dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Ya. Yang pertama, ketika market bullish, order buy dengan memasang TP 100 pip ya atau lebih tanpa SL jika price action berada di area sell. Saya ulang, order buy memasang TP 100 pip atau lebih tanpa SL jika price action berada di area sell. Poin kedua, pending order sell 10 pip di bawah running dengan memasang SL 5 pip dan TP 100 pip atau lebih itu tergantung pada news ya, dari newsnya. Jika berada di area pivot, maka lakukan hedging tanpa SL dengan TP 100 pip karena biasanya harga akan pullback kembali meneruskan tren sejak setelah efek dari news itu sendiri selesai. Itu dalam kondisi bullish ya. Tapi seandainya bearish, itu yang pertama yang Anda lakukan adalah order sell dengan memasang TP 100 pip tanpa SL jika price action berada di area sell. Ya, beda ya. Untuk bullish tadi ordernya buy, untuk bearish ordernya sell. Dengan memasang TP 100 pip tanpa SL jika price action-nya berada di area sell. Kemudian yang kedua, kebalik juga dari bullish tadi, yaitu pending order buy untuk 10 pip di atas running dengan SL 5 pip dan TP 100 pip. Ya. Saya ulang, untuk pending order buy 10 pip di atas running dengan SL 5 pip dan take profit-nya itu 100 pip. Yang ketiga, jika berada di area pivot, maka lakukan hedging tanpa SL dengan TP 100 pip, karena biasanya harga akan pullback kembali mengikuti arah tren setelah efek news selesai. Ya, untuk poin yang terakhir ini, pivot ini, sama ya, hampir sama ya, setelah news selesai, impact-nya. Catatan, untuk
basic principle-nya sebetulnya, ya, basic principle-nya, jika sedang melakukan trading berdasarkan trend daily one, ya, untuk menghadapi analisa fundamental ini, seharusnya akan bergerak bearish, ya. Namun ternyata dalam realitas ada pengembalikan arah yang kemungkinan karena adanya berita global yang mempengaruhinya. Jadi, kadang-kadang tidak sesuai ya, untuk beritanya pelemahan dolar ternyata emasnya bukannya menguat, tapi justru koreksi. Biasanya seperti itu. Nah, salah satunya yang harus Anda lakukan adalah itu, basic principle-nya tadi, untuk time frame daily one ya. Maka untuk memastikan sebaiknya periksa TF daily one Anda, apakah terbentuk candle pembalikan atau, istilahnya frakal ya. Istilahnya fraktal, lakukan hedging ya, Anda bisa lakukan hedging. Segera cut loss posisi yang floating ya, cut loss posisi yang floating. Bila harga terus melawan arah, lakukan hedging segera untuk melocking posisi yang terfloating karena efek news. Jangan Anda tunggu mengandalkan ketahanan dana Anda, tapi ketika market itu berbalik arah, Anda harus segera melakukan yang pertama adalah Anda bisa cut loss bila range-nya masih kecil, tapi kalau range-nya sudah terlalu besar Anda bisa locking atau hedging. Saya sarankan lebih baik tidak ada posisi open ya, daripada harus terfloating. Ketika Anda terfloating dan masuk di area news fundamental, berita, itu harus Anda sadari range-nya selalu di atas 100 poin. Anda bisa lihat ketahanan dana Anda dan berapa Anda open posisi saat itu. Lebih baik tidak ada open posisi daripada harus terfloating, ya, rekan-rekan trader. Untuk jangan melakukan overfishing, ya, overfishing, perhatikan selalu margin yang ideal. Minimal margin level 200%, minimal margin level. Gunakan multiple time frame ya, multiple time frame. Perhatikan volume transaksi yang timbul saat penutupan. Bila volume transaksi yang timbul besar, itu biasanya harga akan bergerak menguat dan mendekati atau menembus level resisten pada pivot point, ya. Dan jika volume penutupan kecil, maka kemungkinan pergerakan harga akan melemah mendekati level support. Ada yang ditanyakan sampai saat ini? Melakukan analis fundamental yang mungkin dapat mempengaruhi pergerakan trend di antaranya, perhatikan berita dunia tentang naik atau turunnya harga minyak mentah di NYMEX, ya, di NYMEX. Perhatikan berita tentang indeks Dow Jones dan saham NYSE atau New York Stock Exchange. Perhatikan forecast pada kalender Forex Factory, berita fundamental yang akan muncul di hari tersebut, apakah akan melemahkan atau menguatkan pair yang kita tradingkan, ya. Ketika Anda pengaruh news dirilis, ya, ketika Anda pengaruh dirilis, maka price action akan berpengaruh menaikkan atau menurunkan harga secara drastis. Namun akan terhenti, tapi tidak serentak atau kemudian kembali secara perlahan. Oke, ada pertanyaan dari Pak Wahyu, berarti untuk lebih nyamannya, jika mau dirilis data fundamental besar, lebih baik tidak open posisi ya, Pak? Ya, betul, Mas. Saya sarankan untuk ketika Anda menghadapi news besar ini, yang pertama, yang terbaik adalah posisi clear posisi. Yang pertama itu, Anda tidak dalam posisi open, dalam artian open adalah Anda menahan posisi rugi, lalu Anda akan berhadapan dengan news ini. Ya, betul, Mas.
Jadi alangkah baiknya Anda wait and see dulu sampai news itu keluar. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Pak Wahyu. Yang penting kita perhatikan volume transaksi ya. Sebetulnya tidak begitu menakutkan untuk berhadapan dengan sebuah news ya, sebuah berita. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita siapkan adalah posisi kita saat itu clear posisi itu lebih bagus atau posisi full lock dengan ketahanan dengan margin level di atas 200% ya. Dan ketika Anda berhadapan dengan analis itu dirilis, fundamental itu dirilis, Anda harus siapkan, Anda harus bisa membentuk untuk support dan resistennya dulu, jangan masuk market dulu. Nah, ketika support dan market itu terbentuk, tentukan arah garis tengah angka tersebut dari total range, misalnya range-nya 150 hari ini. Biarlah range ini terbentuk dulu, ya. Tentukan 50% dari angka itu. Nah, ketika 50% dari angka itu marketnya turun ke bawah menuju ke support, nah baru Anda bisa ambil posisi buy untuk mengharapkan kembali terjadinya rebound ya, market rebound ke atas. Demikian. Ketika ada pengaruh news dirilis, maka price action akan berpengaruh menaikkan atau menurunkan harga secara drastis. Ingat itu ya, akan menaikkan atau menurunkan harga secara drastis. Jangan keburu-buru masuk pasar. Oke, saya sudah sampaikan di depan tadi, ketika market itu terbentuk, ketika range itu terbentuk, di atas 100 poin Anda bisa membagi dua dari angka itu untuk menentukan support dan resistennya. Nah, ketika posisinya misalnya 100 hari ini 190, misalnya contohnya tadi ya, salah satu dari high impact tadi. Misalnya non-farm payroll, ini high impact-nya tertinggi kan 193 poin, 193 pip ya. Nah, tarik garis 80%, kita bagi dua, berarti kan areanya sekitar di 190 bagi 2 berarti kan sekitar 90-an. Nah, di area 95 ini, di area 95 ini Anda bisa ketika market menurun mendekati nilai support angka tersebut, Anda bisa masuk dengan posisi buy. Tapi ketika marketnya ke atas, mendekati di atas di harga resisten, Anda bisa masuk posisi sell. Demikian. Paham ya untuk itu ya? Oh, Pak Wahyu. Oke. Untuk high impact, berarti terlambat ya tadi ya Pak Wahyu ya. Yang pertama adalah non-farm payroll Pak Wahyu. Non-farm payroll itu historinya 193 pip. Yang kedua yaitu unemployment claim atau claim cloud change itu mencapai 172 poin. Itu ranking. Ini berdasarkan berdasarkan tertingginya dari range yang terbentuk dari analis fundamental ya. Terus yang ketiga yaitu FOMC, rate decision atau Federal Open Market Commit itu 140 pip ya. 140 pip itu dari Federal Open Market Committee. Itu mencapai itu. Untuk TIC yang keempat, yang masuk ranking 4 itu adalah TIC Treasury International Capital Data. Itu mencapai 132 pip. Ini story tertingginya ya. Terus yang kelima adalah trade balance ya. Trade balance ini mencapai 129 pip Pak Wahyu. Terus yang berikutnya adalah current amount
current account itu mencapai 127 pip. Ya, current account mencapai 127 pip. Untuk durable goods itu mencapai 126 pip. Untuk retail ya, sering berita ya, retails ya, itu mencapai 125 pip. Inflasi ya, inflasi atau CPI itu mencapai 123 pip. Terus GDP itu mencapai 110 pip. Yang terakhir adalah data properti perumahan, home sales, building, dan lain-lain itu mencapai 75 pip. Ini yang terendah. Demikian Pak Wahyu. Untuk urutan dari high impact ya, dari high impact berdasarkan urutan efek yang ditimbulkan adalah itu tadi. Ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Ketika ada pengaruh news dirilis ya, ketika ada pengaruh dirilis, maka price action akan berpengaruh menaikkan atau menurunkan harga secara drastis. Ini yang perlu diperhatikan ya. Namun akan tetapi tidak serentak untuk kemudian kembali secara perlahan meneruskan tren semula. Ya, ketika itu terbentuk maka akan seperti kadang-kadang bisa terjadi gap atau running price yang betul-betul gila-gilaan ya, range-nya begitu besar langsung retrace naik ke atas atau langsung koreksi ke bawah. Jangan ambil posisi ketika posisi ini terjadi, itu yang paling penting. Nah, setelah ring itu terbentuk, ketika marketnya mau rebound, itu berarti Anda sudah melihat ring yang dibentuk dari hasil analis fundamental yang dirilis hari itu. Bagi dua angka dari total itu akan ketemu 50% resiko. Ya, Anda perkecil lagi ketika marketnya menuju ke bawah, koreksi mendekati posisi support, itu Anda mulai pasang posisi beli. Anda bisa ambil posisi buy di angka-angka itu, di area itu. Semoga paham maksud saya. Bila tren sedang bergerak turun, ya, namun pada pukul mendekati news dirilis, misalnya forecast lebih besar daripada previous, biasanya akan bergerak menguat. Namun pembalikan pengaruh news harga akan menyelesaikan fase gelombang terlebih dahulu. Paham ya? Jadi bagaimana bila mana tren sedang bergerak turun ya, trennya sedang bergerak turun. Namun pada pukul mendekati news dirilis ya, pada pukul mendekati news dirilis, misalnya forecast yang lebih besar daripada previous, biasanya akan bergerak menguat. Biasanya akan terjadi rebound di sana. Namun pembalikan penguatan ini, pembalikan pengaruh news harga akan menyelesaikan fase gelombang terlebih dahulu. Jadi range itu akan bergerak naik turun di area-area itu. Nah, itu yang Anda bisa manfaatkan. Karena Anda sudah mendapatkan harga high-nya dan low-nya saat itu. Di area itu Anda posisi buy. Seperti yang kemarin ya, seperti emas yang kemarin contohnya. Kita masuk range dalam waktu 1 minggu mungkin ya. Range dalam waktu 1 minggu, market bergerak dalam range yang sama. Ini sebetulnya duit ini. Ini kita bisa ambil cuan di sini. Ketika market mendekati area berapa, kita bisa ambil posisi buy. Ketika market di atas, dia 90-an kemarin, 17 berapa, 95, 97, Anda bisa ambil sell, marketnya turun lagi ke bawah. Itu sampai hampir 1 minggu mungkin ya, menurut saya. Oke, ya selanjutnya biasanya menjelang news dirilis, pair akan melemah atau menguat setelah melalui level retracement ya. Setelah melalui level retracement dan akan melewati beberapa level retrace tergantung efek news yang timbul ya, tergantung efek news yang timbul. Sebaiknya open posisi counter trend tanpa menentukan TP ya. Tanpa menentukan TP. Sebaiknya open posisi counter trend
Itu tanpa menentukan TP. Karena bisa jadi Anda bisa untung besar di sini. Menjelang news, tempatkan TP sebesar tinggi candle. Terakhir ya. Menjelang news, tempatkan posisi TP, take profit, sebesar tinggi candle terakhir atau level Fibonacci. Terdekat dikurangi besarnya spread forex broker ya. Spread forex broker misalnya 3 pip atau sky is karena lonjakan harga biasanya berkisar antara level tersebut. Mas Wahyu time frame-nya pakainya daily one Mas untuk menghadapi ini ya, untuk menghadapi analis sebuah fundamental ya, membidik news ya, untuk news. Biasakan gunakan time frame daily one, daily satu candle satu hari. Oke. Kita masuk monitoring ya, saat trading berlangsung ya, saat trading berlangsung. Selama trading sebaiknya lakukan pemantauan pergerakan harga dengan menggunakan grafik pada time frame daily one untuk mengikuti arah pergerakan harga tren secara konsisten. Jadi Anda harus pantau karena ketika news ini muncul, efeknya itu Anda harus pergerakannya bisa menggila hari itu, pada hari itu. Usahakan agar jangan sering-sering melihat time frame lainnya. Ya, kalau Anda sudah putuskan untuk menggunakan daily one, gunakan saja daily one, jangan merubah. Jangan sekali-kali Anda pengen merubah pakai, kalau Anda sudah masuk tren besar, ya, gunakan daily one supaya Anda tetap tenang. Tapi kalau Anda berubah menjadi 5 menit atau 10 menit atau 1 jam, itu pergerakannya semakin kuat, semakin keras, semakin kencang. Nah, ini yang membuat Anda nanti berubah pikiran, yang seharusnya posisi buy ini Anda tahan karena profit, karena melihat Anda pakai daily ada koreksi, akhirnya Anda buang posisi itu. Sementara marketnya, long term-nya untuk daily-nya market masih terus ke atas, kan sayang ya. Harus disadari kalau untuk posisi menghadapi news ini, Anda siap untung besar dan Anda siap rugi besar. Tapi kalau Anda bekerja dengan baik, Anda memahami pola transaksi untuk menghadapi news, Anda akan untung besar. Karena range-nya dari sekian banyak kejadian, itu historinya hanya 1 kali. Range-nya di atas 100 poin. Semuanya di atas 100 poin. Hanya satu yang di bawah 100 poin. Lainnya di atas 100 poin. Jadi dengan masuk posisi 1 lot, kalau Anda bisa tahan, ya minimal 50 juta, 75 juta masuk ke tangan. Demikian. Oke, biasanya menjelang news dirilis, pair akan melemah menguat setelah melalui level resisten. Menjelang news ditempatkan posisi TP ya, posisi TP sebesar tinggi candle terakhir atau Fibonacci terdekat. Dikurangi spread forex broker Anda ya, perusahaan Anda. Kita masuk monitoring ya, monitoring saat trading berlangsung. Kita pakai daily one untuk mengikuti arah pergerakan harga atau tren secara konsisten. Usahakan agar jangan sering-sering melihat time frame yang lainnya, kecuali bila kemungkinan akan terjadi koreksi bahkan reversal ya, reversal. Perhatikan grafik juga kadang-kadang Anda harus bisa melihat untuk reversal bila kejadian ini, Anda bisa masuk ke grafik M15 ya. Juga time frame ini digunakan untuk memantau jarak range perubahan harga pair untuk mata uang ya. Kadang-kadang Anda harus menengok itu. Biasakan open ya, biasakan open di posisi arah dengan trend. Kita follow trend aja ketika masuk posisi open. Kita marketnya mau menguat, Anda bisa ambil posisi buy di area yang Anda anggap posisi itu sudah paling rendah saat itu. Anda pun posisi buy untuk trend follower ya. Jadi kita jadi follower trend aja saat itu untuk mencari aman. Menunggu saat level optimal Anda bisa masuk, Anda bisa langsung keluar market atau keluar pasar.
Jangan sekali-kali Anda melakukan trend counter ya, untuk transaksi ini jangan sekali-kali Anda melakukan trend counter, karena trend counter bila tidak yakin akan terjadi koreksi karena hanya akan membuat floating loss. Ketika Anda melawan trend market dan marketnya koreksi, Anda akan terjadi loss yang sangat besar ya, namanya terjadi floating loss yang sangat besar. Lakukan trend counter itu hanya di W4 ya. W4 atau W5 pada siklus fase gelombang yang terjadi ya. Beberapa aturan penting yang perlu dipedomani dalam trading pada time frame daily one, bila ada beberapa sinyal akan terjadi, entah itu reversal atau rebound, adalah sebagai berikut ya, untuk reversal ya atau rebound. Yang pertama adalah continuous confident. Anda harus tetap confident bila mana candle baru yang terbentuk sejenis dengan diikuti oleh volume tetap atau meningkat dan periode sebelumnya. Dari periode sebelumnya. Jadi gini, ketika market candle yang terjadi saat itu adalah marketnya mengalami rebound, ketika Anda sudah mendapatkan harga price yang terendah menurut Anda saat itu dan rendah di candle yang Anda lihat saat itu, usahakan itu dipertahankan posisi itu. Sampai mencapai titik optimal. Mencapai titik optimal dalam arti mungkin Anda bisa tahan sampai 2 hari, 3 hari dalam range itu jadi ketika market sudah floating profit, Anda bisa kejar dengan locking ya. Anda bisa pasang untuk sell. Untuk sell new, jadi posisi buy-nya marketnya ke atas, Anda bisa lock profit dulu. Anda ambil sell new dulu ya. Ketika marketnya turun naik ke atas lagi, besoknya sell-nya Anda buang. Sell yang kemarin Anda buang, Anda cut loss. Ketika marketnya lagi, Anda locking profit lagi di atasnya. Sell new lagi. Nah, ketika Anda sudah yakin ini adalah optimal profit Anda, ya, optimal profit Anda, ketika range paling tertinggi, Anda buang posisinya untuk posisi buy. Nah, jadi ketika di atas, Anda sudah di area resisten, Anda bisa ambil sell di sana. Sama, perilakunya seperti itu. Jadi ketika marketnya koreksi ke bawah, Anda bisa kunci. Buy new. Ya, ketika marketnya besoknya berlanjut ke bawah lagi, buy-nya cepat-cepat Anda buang. Cut loss, ya. Anda ke bawah lagi, Anda locking profit lagi di bawah. Lakukan seperti ini. Nah, ketika Anda yakin marketnya sudah paling bawah, posisi sell Anda buang. Seperti itu transaksinya. Ya, kita main di area profit kita. Tidak apa, kita buang sedikit-sedikit untuk aman. Tapi yang jelas equity Anda bertambah. Itu kan, untuk tujuan kita transaksi seperti itu. Yang pertama, kita transaksi di area profit. Kita selalu profit, terus kita cut loss sedikit-sedikit, tapi posisi equity kita bertambah dan kita selalu mendapatkan yang paling optimal untuk posisi tradingnya, ya. Yang pertama adalah tadi saya lanjut ya, beberapa aturan penting yang perlu dipedomani dalam trading pada time frame H1, bila ada beberapa sinyal yang akan terjadi, reversal atau rebound, itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah continuous confident, ya, bila mana candle baru yang terbentuk sejenis dengan diikuti oleh volume tetap atau meningkat dari periode sebelumnya, seperti yang tak jelaskan tadi ya. Terus retracement, correction atau adjustment dari candle baru yang terbentuk berlawanan dengan yang sebelumnya, ya, berlawanan dengan yang sebelumnya. Namun diikuti oleh volume yang kecil. Oke, volumenya hanya kecil, range-nya hanya kecil. Maka dapat dipastikan harga akan bergerak rebound. Ya, paham ya? Maka harga akan bergerak rebound. Nah, ini yang perlu kita manfaatkan ketika mulai ada range kecil, harga mulai bergerak rebound, Anda bisa pasangkan di situ posisi buy.
di area manapun ketika market itu terjadi seperti itu, ya. Untuk reversal candle baru yang terbentuk berlawanan dengan diikuti oleh volume spike atau lonjakan, ya, peningkatan volume atau dapat juga terjadi reversal, ya, dapat juga terjadi reversal saat itu. Itu indikator osilator dan OBV berada di area OB atau OS, ya, overbought atau oversold, ya, OB atau sorry, saya sering menyingkat kata-kata ini, ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan. Ada Ana Septiani, Arifin, Pamela, Stanley, Pak Wahyu, Pak Binoto. Masa ini yang ngobrol cuma Pak Wahyu ada nih? Pak Wahyunya masih online ya, masih stay, terima kasih. Anda harus pahami kapan ketika tren itu akan berakhir, ya. Biasanya ketika berakhirnya sebuah tren, ya, yang perlu Anda pahami, itu akan diikuti terjadinya reversal, ya, akan diikuti terjadinya reversal, biasanya diakhiri dengan terbentuknya pola tertentu, di mana pergerakan pola tersebut mengikuti aturan forex price action pattern, ya, forex price action pattern yang terbentuk candle long doji, ya. Candle long doji itu market belum menentukan arah, dia terjadi doji. Kalau di candlenya itu hanya garis kecil. Nah, itu ketika close marketnya terjadi doji. Yang diikuti volume kecil, adapun pola yang mengikuti berakhirnya sebuah tren, ya. Pola yang mengikuti berakhirnya sebuah tren yaitu price channel, ya, price channel. Terus yang kedua flag pattern atau bearish dan bullish flag. Terus triangle symmetrical ascending, ya, atau descending, ya, kebalikannya. Terus rising atau falling, ya, rising atau falling dari Whitkey pattern. Terus double triple top or bottom, ya, terjadi double atau triple dari ke bawah, 2 kali disentuh atau 3 kali disentuh, baik di atas maupun di bawah, ya, double atau triple, top atau bottom. Terus terjadi head and shoulder, ya, head and shoulder seperti ini, head and shoulder. Nah, nih, ini head and shoulder. Ini shouldernya, nih headnya, ya. Itu biasanya seperti itu. Biasa terjadi seperti itu, biasanya market kembali normal. Itu akhir daripada sebuah tren. Ini yang harus Anda perhatikan, ya. Jadi ketika sebuah tren akan berakhir terbentuk pola tersebut di atas, setelah berakhirnya pola tersebut, maka terbentuk potensial reversal zone. Jadi dia akan membentuk potensial sebuah zona, ya, sebuah zona. Zona inilah yang biasanya dipergunakan para trader untuk mengembalikan semua kerugian yang terjadi ketika termakan oleh news ini, ya. Itu biasanya setelah itu rank akan bergerak secara normal. Pembacaan posisi trading, posisi range market pergerakan itu sangat mudah terbaca, ya. Seperti itu. Breakout. Anda pernah paham? Pernah dengar namanya breakout, ya? Sinyal akan terbentuk breakout bila mana pada saat harga mendekati level support atau resisten candle, ya. Itu breakout yang terbentuk sejenis dengan diikuti oleh adanya tekanan volume transaksi yang meningkat dan pergerakan harga yang cukup besar, ya. Itu akan terjadi breakout di situ. Mana nih, kok saya aja nih yang ngomong nih? Ayo
Kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Saya hanya sedikit memberikan tips-tips untuk menghadapi sebuah news ya, analis fundamental. Ini adalah sebuah ketakutan para investor, para trader, di mana sudah melakukan transaksi yang ambil sedikit, take keluar. Kita main transaksi daily, keluar, market keluar. Nah, begitu kena analis, begitu kena news, dan ketika kita mengcounter atau melawan news, keuntungan yang Anda dapatkan, bahkan modal yang Anda masukkan akan termakan oleh news ini sendiri, ya. Jadi perhatikan ya, perhatikan ketika Anda bertransaksi di hari-hari biasa sebelum Anda masuki news. Saran saya kalau mental Anda nggak cukup kuat untuk menghadapi news, Anda mending wait and see dulu, ya. Wait and see dulu selama 3 hari. Itu jawaban pasar itu selama 3 hari ya. Ketika news hari ini dirilis, sampai 2 hari ke depan. Nah, hari keempat Anda bisa masuk transaksi. Nah, itu Anda akan bisa relaksasi dari situ, dari pergerakan itu. Intinya begini sebetulnya, intinya begini. Jadi untuk bertransaksi di bisnis forex atau di komoditi ya, yang pertama adalah Anda harus paham dulu. Anda harus paham dulu kalau kita tidak bisa mendapatkan harga yang terbaik ya, yang terbaik. Entah itu posisi beli Anda atau entah posisi jual Anda. Maka dimunculkan oleh beberapa orang-orang yang sangat pandai untuk membuat sebuah robot ya, sebuah acuan-acuan untuk masuk market ya. Nah, itu pun tidak 100% atau bahkan 50% akan membantu kita ya. Jadi yang pertama yang cukup Anda perhatikan adalah bagaimana bertransaksi dengan aman, dengan range yang paling kecil dan usahakan untuk modal Anda tetap di angka tetap dengan ketahanan di 200% ya dari modal Anda sendiri. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga untuk acara event hari ini, bagaimana cara membidik news dan analis fundamental bermanfaat untuk Anda, dan salam sukses untuk bertransaksi, jangan emosi dan jangan rakus, itu intinya. Oke, baik, saya Waskita Nugraha mohon diri, terima kasih, selamat siang.